sihir di zaman sekarang lebih luas lagi cakupannya. Dan dahulu sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang jahiliyah mereka sudah terbiasa mempelajari ilmu sihir. Tapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul, kemudian menjaga langit, sehingga tidak ada satupun jin yang berani atau berusaha untuk naik ke langit, karena Allah fungsikan bintang, maka ketika itu terhenti ilmu sihir. Tapi kemudian setelah Rasul meninggal, maka jin-jin itu kembali ke langit sampai hari ini, sampai lebih menyebar lagi dibandingkan zaman dulu. Kita mulai pembahasan kita dengan menjelaskan suratul Baqarah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina min ahadin illa biidznillah. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Al-Baqarah ayat 102. Allah mengatakan di sini, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi di zaman dulu, mereka mengikuti apa yang diajarkan syaitan di zaman Nabi Sulaiman. Dan tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitanlah yang kafir. Merekalah yang mengajarkan manusia tentang sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Dia adalah Harut dan Marut, dan keduanya tidaklah mengajarkan sihir kecuali akan mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, maka jangan pernah kufur. Maka orang-orang Yahudi pun belajar kepada keduanya apa yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Dan tidaklah sihir itu memadaratkan siapapun kecuali atas izin Allah. Mereka telah mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Dan sungguh mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan dari jual beli sihir tersebut, di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Maka amat jelek apa yang mereka perjualbelikan kalau seandainya mereka mengetahui. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Apa sebab turunnya? Ada dua yang disebutkan para ulama. Yang pertama, dahulu orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sihir. Tujuan mereka itu untuk menyamakan antara isi Taurat dengan isi Al-Quran. Mereka tanya kepada Rasul, karena orang-orang Yahudi di zaman Rasul terkadang bertanya kepada Rasul macam-macam. Bertanya tentang ruh, bertanya tentang seorang laki-laki yang keliling dunia berdakwah, bertanya tentang anak-anak muda yang sembunyi di gua karena takut kezaliman raja, macam-macam. Salah satunya tentang sihir. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini. Ini satu. Yang kedua, dahulu orang-orang Yahudi di Madinah, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di Madinah itu memiliki 3 kabilah. Ada namanya kabilah Qainaqah, kemudian kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraidah. Itulah kabilah-kabilah Yahudi di zaman Rasul yang tinggal di Madinah. Lah ketika Rasul SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Mekah, kemudian Nabi SAW selalu bicara tentang kisah Sulaiman, bahwa Sulaiman itu seorang Nabi. Maka orang-orang Yahudi di Madinah mendengar
kemudian mengatakan, tahukah kalian apa yang disangkakan si Muhammad itu? Dia menyangka Sulaiman itu nabi. Tidaklah Sulaiman nabi, melainkan dia tukang sihir. Jadi orang-orang Yahudi sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Dengan sihirnya lah dia menundukkan manusia, menundukkan jin, menundukkan burung, menundukkan awan, terbang ke sana kemari. Mereka menganggap Sulaiman itu sihir. Makanya kemudian ketika Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu mengatakan Ibnu Dawud Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah sahir, maka di sini Allah turunkan untuk membantah keyakinan mereka. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir dan tidak pernah mengajarkan sihir. Yang mengajarkan sihir itu adalah syaitan. Baik. Dari sini kita sudah tahu tentang sebab turun ayat ini. Kita lanjutkan. Dahulu sebelum Nabi Sulaiman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah Babylon yang ada di Irak. Di daerah Irak atau daerah Babil itu terkenal orang-orangnya suka mempelajari sihir. Karena kita tahu bahwa disebutkan dalam surah Jin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang mereka meminta perlindungan dan pertolongan kepada jin, maka jin itu menambah kekufuran kepada manusia itu. Dulu jin itu selalu naik ke langit, selalu naik ke langit, dan bukan 1, 2 ribuan jin naik ke langit. Sampai-sampai di langit itu punya maqaida lis-sam'i, punya tempat pos bagi mereka. Apabila mereka kemudian naik dari bumi ke langit, maka mereka akan tinggal di pos-pos yang ada di langit, sambil telinga mereka memperdengarkan apa yang diwahyukan Allah kepada para malaikat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril, sebelumnya seluruh malaikat akan pingsan. Dan yang pertama kali siuman adalah Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril bahwa hari ini akan terjadi begini-begini, besok akan terjadi begini-begini. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman akan kejadian-kejadian di bumi, maka Jibril pun kemudian turun. Ketika itulah para malaikat yang pingsan siuman. Maka seluruh malaikat akan mengatakan kepada Jibril, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabbmu kepadamu wahai Jibril? Maka Jibril kemudian menceritakan dan membagi tugas kepada para malaikat yang ditugaskan Allah. Lah ketika Jibril menugaskan tugas kepada para malaikat atas perintah Allah, disitulah jin-jin yang berada di pos-pos itu mendengar. Jadi apabila kemudian mencuri dengar Jibril mengatakan akan terjadi begini, langsung diambil kata-katanya. Kemudian dihabarkan kepada jin yang bawah. Jin yang bawah dihabarkan kepada jin yang paling bawah. Yang paling bawah terus sampai yang ada di bumi. Dari 100 kalimat, yang benar cuma 1. Jadi jin itu mendustakan 99 kalimat, yang benar cuma 1. Gimana ikhwan? Coba antum jejerkan dari sini. Mungkin jangan banyak-banyak, 100 orang dari sini ke sana. Kemudian antum bisikin gitu kan, agak panjang sedikit. Saya mau pergi ke pasar, dari pasar mau ke Barelang, dari Barelang mau balik begini. Kemudian orang yang kedua ngomong ke yang ketiga. Mungkin sampai sana terbalik-balik tuh. Ya kan? Lah, seperti itulah jin menyampaikan kalimat. Sehingga yang paling bawah itu sudah lain lagi ceritanya. Itulah yang kemudian diperjualbelikan jin yang paling bawah kepada siapa? Kepada para tidak normal. Jadi mereka berjual beli di situ. Ingat ikhwan, syaitan atau jin itu bukan sebagaimana antum. Kalau antum itu cinta dunia, ingin mewah rumahnya, ingin sukses usahanya, ingin menjadi menteri bahkan presiden gitu kan, minimalnya PRT. Ya. Itu kita tuh. Tapi syaitan ketika mereka melakukan bisnis dengan kita anak Adam dari kalangan paranormal, syaitan tidak hendak menginginkan istana besar, uang yang banyak, kemudian jual beli yang laris, perempuan yang cantik. Tidak, syaitan tidak itu.
Keinginan syaitan untuk menggoda anak Adam cuma satu, bagaimana menyesatkan anak Adam dari agamanya. Itu saja. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, kata Iblis. Demi kemuliaanmu ya Rabb, kusesatkan mereka semua. Nih tujuan setan. Jadi antum harus paham, tujuan setan itu satu, bagaimana menyesatkan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian manusia sudah mulai mempelajari dan tersebar sihir di mana-mana di Babil di zaman itu, maka disinilah kemudian Allah mengutus Sulaiman untuk menjadi seorang nabi dan rasul di negeri Babil. Dan Sulaiman diberikan mukjizat yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul dan manusia setelah dan sesudahnya. Karena itu doa Sulaiman kepada Allah agar jangan ya Rabb kau berikan kekuasaan sepeninggalku. Maksudnya seperti Sulaiman. Dan mukjizatnya Sulaiman bisa menundukkan macam-macam. Karena Sulaiman mampu kemudian memiliki kehebatan yang di atas rata-rata tukang-tukang sihir, maka seluruh jin yang tadinya menjadi tuan-tuan tukang sihir belakangan tunduk kepada Sulaiman. Maka Sulaiman membuat aturan untuk mengumpulkan seluruh buku yang pernah dicatat tukang-tukang sihir di zamannya. Tidak ada seorang pun yang punya buku sihir. Kalau tidak dan ketahuan, dibunuh langsung. Maka ketakutan dikumpulkan seluruh buku-buku sihir itu. Kemudian oleh Sulaiman, buku-buku sihir ini kemudian diletakkan di satu tempat, kemudian ditaruh di bawah singgasananya. Kemudian Sulaiman mengatakan, barang siapa yang mendekati buku-buku ini dan dia dari kalangan jin, pasti terbakar. Dan barang siapa yang mendekati buku-buku ini dan dia dari kalangan manusia, kubunuh dia. Tidak ada yang berani mendekati. Jin pun tidak berani. Mereka tunduk kepada Sulaiman. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Sulaiman meninggal dunia, jin pun tidak tahu. Justru jin-jin tahu setelah Sulaiman roboh dari singgasananya. Sulaiman itu sudah mati, meninggal dunia sudah lama. Cuma dia duduk di singgasananya saja, untuk membuktikan bagaimana jin itu tidak tahu yang gaib. Sulaiman itu sudah mati. Jin itu merasa terhina karena merasa bahwa mereka itu diperintah terus menjadi budaknya Sulaiman. Ketika Sulaiman sudah mati dan duduk di singgasananya, jin masih kerja, masih buat istana, masih buat jalan, macam-macam pekerjaan mereka. Ketika rayap-rayap itu mulai menggerogoti kemudian singgasana Sulaiman, kemudian Sulaiman roboh, dan jin-jin baru tahu. Mereka mengatakan, kalau kami tahu Sulaiman sudah mati sejak dulu, tidak mungkin kami dihinakan seperti ini. Lihat, kalau jin saja tidak tahu yang gaib, ikhwan, jin itu referensi para dukun. Kemana lagi dukun itu kalau nggak ke jin? Ya kan? Kalau jin saja tidak tahu yang gaib, gimana dukun? Maka tentu kalau gurunya saja bodoh, tentu muridnya lebih bodoh lagi. Nggak tahu yang gaib. Jadi kalau seandainya ada paranormal, dukun bomo atau yang lainnya sok mengetahui yang gaib, jin saja tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu yang gaib. Lah dari situ ikhwatu fiddin, setelah Sulaiman meninggal dunia, maka jin senang. Mereka terbebas dari perbudakan Sulaiman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada iklan sebentar ya. Mobil R3 BP 1863 IE. Tolong dipindah, katanya menghalangi orang mau jalan. Sekian. Kembali. Setelah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian meninggal dunia, disinilah kemudian syaitan masih tidak bisa mendekati buku-buku sihir yang ada di bawah singgasana Sulaiman itu. Kenapa? Karena terkena sumpahnya Sulaiman. Siapa yang mendekati buku-buku ini dan dia jin, pasti terbakar kan? Nggak berani itu. Akhirnya kemudian mereka tasyakul, beralih rupa menjadi manusia yang saleh, manusia yang baik. Kemudian mereka mendatangi seseorang yang bernama Harut dan Marut dan mengatakan, kalau maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah pembendaharaan yang pernah dimiliki Sulaiman. Maksudnya apa? Buku-buku sihir itu. Ambillah buku itu, kau pelajari, nanti kau jadi Sulaiman ya. Akhirnya kemudian diambillah buku-buku itu oleh manusia, kemudian dipelajari oleh Harut dan Marut. Jadi setiap orang-orang Yahudi di zaman itu, kalau ingin belajar sihir, maka mereka datang kepada Harut dan Marut.
Tapi Harut dan Marut adalah ujian bagi mereka. Apabila hendak mengajarkan sihir kepada manusia, maka dia mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya saya ini fitnah untuk kalian, jangan kufur. Dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai tersebar lagi orang-orang Yahudi di zaman itu belajar sihir kepada Harut dan Marut. Maka kemudian mereka menyebar sampai hari ini. Orang-orang Yahudi itu suka mempelajari sihir. Pertanyaan, siapa yang menyihir Rasul? Yahudi. Rasul pernah disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid ibn A'sam. Bahkan keluarga Rasul juga disihir. Aisyah pernah tersihir, Hafsah juga pernah tersihir. Bahkan saking jengkelnya kepada jariyahnya yang menyihir dia, dibunuh sama Hafsah. Nanti ada pembahasannya tentang hukuman orang-orang yang melaksanakan sihir. Kita cerita dulu asal usul sihir ini. Lah dari sini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, taulah di sini bahwa kisah tentang Harut dan Marut menerangkan kepada kita awal mula sihir tersebar sampai hari ini. Akan tapi yang ingin saya jelaskan sedikit tentang Harut dan Marut dulu. Siapa Harut dan Marut ini sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah dua malaikat. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan oleh sebagian mufassirin juga diletakkan dalam kitab-kitab mereka tentang kisah Harut dan Marut. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam ke bumi, kita tahu bahwa malaikat ketika itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan merusak bumi, sementara kami malaikat senantiasa bertasbih memujimu, kami mensucikan dirimu ya Rabb? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang ciptaan saya dibandingkan kalian. Saya lebih tahu. Karena kelak dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam lahirlah para nabi dan rasul yang kedudukan mereka terkadang melebihi para malaikat. Kemudian malaikat mengatakan ketika itu, saya tidak yakin bahwa Nabi Adam tidak akan melakukan kerusakan-kerusakan. Kenapa malaikat bicara seperti itu coba? Karena sebelumnya jin itu sudah menempati bumi, tempat kita berpijak di sini, dan melakukan kerusakan. Makanya malaikat hendak mengkiaskan manusia dengan bangsa jin. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengatakan kepada malaikat, saya ingin membuktikan kepada kalian ucapan kalian. Datangkan kepada saya dua malaikat. Saya akan uji kalian seperti manusia. Allah berikan akal. Didatangkanlah oleh malaikat dan terpilihlah malaikat Harut dan Marut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat ini nafsu. Seperti manusia punya nafsu. Sehingga cenderung bisa maksiat kalau punya nafsu kan? Akhirnya Harut dan Marut diberikan nafsu seperti nafsu manusia, diturunkan ke bumi. Sampai di bumi, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menciptakan satu perempuan yang cantik sekali. Rupanya Harut dan Marut ketika melihat perempuan cantik langsung terbelalak. Kayak antum. Ya. Langsung cantik ini kan. Akhirnya kemudian malah menggoda, subhanallah. Digodanya perempuan itu. Digoda, akhirnya mau juga perempuan itu, tapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, aku siap menjadi apapun yang kau hendaki. Aku siap berhubungan dengan kalian berdua, tapi tolong sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Harut dan Marut, mustahil. Masa kami harus melakukan kesyirikan? Gak mungkin selama-lamanya kami harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perempuan ini karena syaratnya nggak mau pergi dia. Kemudian setelah lama pergi datang lagi bawa bayi dan mengatakan, kalau engkau tidak mau berbuat syirik nggak apa-apa, tapi kalau kalian berdua inginkan diriku, tolong bunuh bayi ini. Kata Harut dan Marut, nggak mau. Mustahil kami membunuh di sini. Kemudian perempuan ini pergi. Kemudian datang lagi dan membawa minuman khamar. Ini agak ringan ini. Daripada syirik, daripada membunuh, bagus minum khamar. Diminum sama Harut dan Marut, mabok dia. Minum khamar mabok lah kan begitu. Ketika mabok itulah akhirnya dia berzinah dengan wanita itu. Setelah berzinah dia bunuh bayi itu.
Setelah dia bunuh bayi itu, dia melakukan kesyirikan. Tiga-tiganya diborong. Coba. Tadinya kan nggak mau tuh. Suruh syirik nggak mau, suruh bunuh nggak mau, minum khamar mau. Sekali tiga-tiganya dilakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan khamar itu ummul khaba'is. Biangnya kerusakan itu di khamar. Karena orang kalau mabok, dia bisa melakukan apa saja. Akhirnya setelah dia sadar, Harun dan Marut ini sadar, ikhwan. Dilihatnya mereka sudah kemudian diberitahu oleh wanita cantik ini, kalian sudah berzina, kalian sudah membunuh, dan kalian sudah menyekutukan Allah. Takut dia bertobat, menangis kepada Allah agar diangkat lagi ke langit. Tapi Allah mengatakan, kalau engkau ke langit, kami akan adab yang tidak pernah siapapun diadab kecuali kalian berdua. Kemudian Allah memilih untuk tinggal di dunia dengan adab yang muaqqatan, adab yang ringan dan waktunya terbatas. Akhirnya mereka memilih di dunia. Maka perempuan ini kemudian meminta diajarkan satu kalimat agar dia bisa terbang ke atas. Maka diajarkan kalimat, kemudian dia terbang ke atas, sampai di atas hilang, kemudian timbul cahaya, jadilah bintang. Ini ceritanya bintang. Ya. Jadilah bintang itu. Tetapi kisah ini, ikhwan, kata para ulama, kisah batil. Karena tidak mungkin malaikat sampai melakukan syirik, melakukan pembunuhan, apalagi berzina. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan. Kalau sampai seperti ini, mustahil malaikat sampai seperti ini. Kalaupun memang Harut dan Marut adalah malaikat, tentu kisahnya tidak seperti ini. Boleh jadi Harut dan Marut itu malaikat, akan tetapi diturunkan untuk tiga sebab, kata para ulama. Pertama, untuk membedakan antara nabi dan tukang sihir. Karena orang-orang Yahudi menganggap Sulaiman itu sahir, bukan nabi. Maka malaikat Harut dan Marut turun, kemudian memberitahu sihir seperti apa, untuk membedakan siapa nabi, siapa tukang sihir. Yang kedua, untuk membedakan mana mukjizat dan mana sihir. Karena keanehan di dunia cuma tiga: satu mukjizat, dua karamah, dan tiga sihir. Mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali-wali Allah, dan sihir untuk para dukun. Jadi Harut dan Marut itu diturunkan untuk membedakan mana mukjizat, mana sihir. Dan yang ketiga inilah yang kemudian dikatakan oleh As-Sa'di, seorang ahli tafsir, dalam tafsir Kalimur Rahman mengatakan bahwa Harut dan Marut diturunkan oleh Allah ini untuk ibtila, menguji manusia. Apakah manusia itu sabar ataukah mereka tidak sabar? Seperti ketika Talut memberangkatkan pasukannya melawan Jalut. Berapa jumlah pasukannya? 80.000. Banyak kan? Kemudian Allah mengatakan, falamma fasala Talutu bil junud qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Ketika Talut berbaris dengan pasukannya dan hendak berangkat melawan Jalut, kata Talut, nanti di depan kalian ada sungai yang terbentang dari Urdun ke Palestina. Ada yang mengatakan itu masuk ke Urdun, ada yang mengatakan Palestina sungai itu. Kata Talut, kalau sampai di sungai itu jangan minum, kecuali satu begini, satu telapak tangan saja. Sebab kalau kalian minum melebihi satu telapak tangan, jangan ikut bersamaku, pulang kembali. Tapi kalau yang hanya minum sekepal saja, silahkan jadi pasukan. Ujian kan? Ternyata apa? Yang tidak sabar lebih banyak daripada yang sabar. Rupanya ketika mereka sudah lelah letih berjalan, kemudian mendapatkan sungai, rupanya 76.000 minum banyak-banyak. Dari 80.000 minum 76.000, sisanya berapa? 4.000 untuk melawan Jalut ini. Kemudian yang 4.000 ini berangkat. Ketika bertemu dengan pasukan Jalut yang banyak, ketakutan sebagian besar, pulang lagi. Sisanya 314 orang. Persis seperti pasukan Badar. Jadi yang sabar itu sedikit. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Harut dan Marut dan mengajarkan sihir ini untuk ibtilah, supaya manusia itu diuji, mereka mempelajari sihir atau tidak. Rupanya yang mempelajari sihir lebih banyak daripada yang tidak mempelajari sihir. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan itu menjadi fitnah untuk kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sebagian para ulama dan mengatakan Harut dan Marut adalah dua malaikat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut dalam ilmu nahwu adalah badal daripada syaitan. Jadi keduanya adalah syaitan yang menyerupai manusia, kemudian diberi nama Harut
dan Marut. Dan pendapat yang ketiga, dan ini juga banyak dikuatkan para ulama, bahwa Harut dan Marut itu adalah minal bashar. Dan ini yang kuat, dia adalah manusia. Manusia namanya Harut dan Marut. Disebut malaikat ini seolah-olah dia malaikat karena Harut dan Marut itu pada dasarnya orang saleh, sampai kesolehannya seperti malaikat. Makanya disebut dua malaikat, Harut dan Marut. Itulah yang kemudian menjadi ujian bagi manusia mengambil kitab-kitab sihir di bawah singgasana Sulaiman. Setiap orang-orang Yahudi Babil yang hendak mempelajari sihir datang kepada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut ujian Allah untuk mereka. Sebelum dia mengajarkan sihir, dia mengatakan, innama nahnu fitnah. Saya ini fitnah. Fala takfur, jangan kufur kalian. Tapi kebanyakan orang yang mempelajari sihir adalah terjerumus kepada kekafiran. Sampai di sini sejarah sihir tampak bahwa sejarah sihir menyebar setelah Sulaiman meninggal. Ada yang mengatakan, lalu siapa orang yang pertama mempelajari sihir? Konon dalam riwayat Israiliyat, yang pertama kali mempelajari sihir adalah Namrud. Namrud di masa siapa? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mempelajari sihir. Makanya kenapa Namrud adalah satu di antara 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, karena dia punya sihir. Namrud, Bukhtun Nasr, Dzulqarnain, dan Sulaiman. Ini 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Israiliyat kan gitu. Tapi yang jelas bahwa dari sini bahwa yang menurunkan ilmu sihir sampai hari ini itu berasal dari orang-orang Yahudi. Yahudi itu yang mengajarkan sihir. Jadi kalau sekarang ini banyak kemudian dukun-dukun yang mempelajari sihir, berarti mengambil sihirnya Yahudi.